Jadi ma'asyiral hadirin, warga Nahdliyin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat memprihatinkan itu baik ulama-ulama masa kini atau ulama-ulama terdahulu, bahkan yang terdahulu, paling terdahulu Abu Hanifah, imam ulama madhab yang pertama, itu beliau memprihatinkan sesuatu hal yang sangat dahsyat kalau mewabah di masyarakat. Mbah Hashim juga mendirikan NU itu gara-gara apa? Gara-gara takut akan hal ini. Apa itu? Golongan-golongan yang suka menyesatkan umat. Karena ternyata golongan ini sudah ada dari zaman dulu, Pak, Bu. Yang mereka berdalil, tidak usah pakai mazhab, tidak usah aswaja. Yang penting kita langsung merujuk kepada Al-Quran dan hadis, bagaimana Nabi Muhammad dan para sahabatnya kita akan masuk ke dalam surga. Itu perkataan mereka. Yang penting kita merujuk langsung kepada Al-Quran dan kepada As-Sunnah, kita akan langsung masuk ke dalam surga. Ya betul kalau kita Imam Syafi'i, ya betul kalau kita Abu Hanifah, ya betul kalau kita Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhum, yang bisa mengintisarikan Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita baca kitab kuning aja, tidak betul, masih kadang-kadang salah. Ya, alfiyahnya kalau udah khotam ya mending. Ini alfiyah aja belum khotam. Baca Al-Quran masih panjang pendek, tajwidnya kurang betul. Bahasa Arabnya masih morat-marit. Ya jadilah tafsir sebagaimana tafsir yang mereka keluarkan. Tafsir gendeng. Wa aqimis sholata li dzikri, itu artinya dirikanlah sholat agar kalian bisa mengingatku. Artinya ya sholat tidak perlu sholat kayak gini, takbir, baca Fatihah, rukuk sujud tidak perlu. Karena Allah Ta'ala langsung jelaskan di dalam surah Toha bahwasannya hikmah daripada mendirikan sholat agar kita ingat kepada Allah. Ya cukup ingat, langsung menuju kepada maksud daripada sholat tawis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ke sawah langsung. Sholatnya mana? Wis, zikir. Jadi ini pemahaman terhadap Al-Quran dengan cara yang gendang, semprolet dan ya, itu orang yang baru mendalami ilmu tafsir saja itu langsung ngakak dengar tafsiran kayak gitu. Ini tidak ngerti bahasa Arab, cuman dia sok-sok paham, langsung dengan gayanya, dengan pinternya dia ngomong, dia ajak umat, wes tidak usah sholat, karena Allah terangkan sholat itu intinya kita ingat kepada Allah. Ya ingat, wes ingat kepada Allah itu artinya kita lebih dari sholat, karena sholat untuk ingat. Orang yang sholat tidak khusyuk, tidak ingat kepada Allah. Mending kita langsung kepada maksud, zikir aja langsung, kita dapat intisari daripada sholat. Ini penyesatan, ini adalah penyesatan massal terhadap umat, yang mana ini dari zaman dahulu sudah ada. Pada saat ayat wa aqimus sholah turun dan dirikanlah sholat turun, perintah dari Allah untuk melaksanakan sholat kepada kita, apa yang baginda Nabi besar jelaskan mengenai ayat tersebut? Apa Bu? Tahu enggak? Beliau berkata, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian saksikan bagaimana cara aku sholat. Ternyata beliau pada saat beliau sholat, beliau ke masjid, beliau berwudu, beliau takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itulah tafsirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap ayat yang berbunyi wa aqimus shalah. Oleh karena itu Mbah Hashim pada zamannya beliau tahun 1920-an ya, 1926 itu NU mulai didirikan. Oleh karena itu Habib Lutfi bilang NU itu wajib. Kenapa? Karena saking takutnya beliau akan penyesatan umat yang merajalela di bumi pertiwi kita ini. Di Arab juga sudah ada, di Indonesia juga ada, di daerah-daerah lain juga ada. Oleh karena itu beliau ingin membentengi akidah umat NU yang bernama Nahdlatul Ulama, yang artinya kebangkitan para ulama untuk melawan kebatilan, untuk melawan kesesatan, untuk menyelamatkan akidah umat, didirikan oleh mereka para ulama. Jadi mereka berijtima, mereka kumpul, mereka berijma untuk mendirikan sebuah forum yang bernama Nahdlatul Ulama yang berbasiskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Kemudian madhabnya apa? Al-Imamus Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Sehingga pada saat kita sudah NU, tidak mungkin kita keluar daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang siapa yang benar-benar bisa mengatakan bahwasanya aswaja itu benar? Kita tidak boleh. Artinya kita ikut NU supaya tidak keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang pertanyaannya, apakah aswaja itu betul? Apakah betul? Kalau betul ya top, bagus. Dan ternyata sejarah mengatakan, yaitu tepatnya pada zaman Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, imam madhab yang pertama yang ilmunya luar biasa topnya, ketakwaannya juga top luar biasa. Pada saat zaman beliau mulai keluar kelompok-kelompok yang bernama Al-Jabariyah, Al-Qadariyah, Al-Mu'tazilah, Asy-Syiah dan lain-lain, merajalela di mana-mana. Para ulama pun berkumpul dan mereka mendirikan sebuah forum yang bernama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang benci kepada sahabat Nabi Muhammad itu adalah orang-orang Syiah. Yang benci kepada para sahabatnya, yang benci kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad itu adalah orang-orang Wahabi. Yang mengatakan semua, intinya akidah-akidah yang ada yang sesat itu sudah keluar daripada manhajnya Rasulullah, keluar daripada ajaran apa yang diterapkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Jadi Abu Hanifah dan para ulama yang lain takut ini kemana-mana nanti. Takutnya apa? Orang tidak tahu Islam yang mana yang benar, yang mana yang salah. Maka dari itu didirikan sebuah forum untuk membentengi umat yang masih mau ikut kepada akidahnya Rasulullah dan para sahabat. Ayo masuk ke sini. Namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah diambil dari kata-kata apa? Dari hadis Nabi Muhammad. Wal Jamaah diambil dari kata-kata apa? Dari hadis Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, nanti di akhir zaman umatku akan terpecah menjadi kelompok-kelompok yang nanti jumlahnya 73 golongan, yang mana 72 diantaranya finnar, di dalam neraka. Yang hanya tersisa untuk masuk ke dalam surga hanyalah satu kelompok, wahum as-sawadul akbar. Mereka adalah orang-orang yang jumlahnya paling banyak. Ya Ahlus Sunnah wal Jamaah sekarang paling banyak. Siapa yang mengungkapkan itu? Kanjeng Nabi Muhammad. Ahlus Sunnah wal Jamaah lah yang paling betul. Ya karena mereka, Rasulullah mengungkapkan yang paling betul, yang akan masuk ke dalam surga as-sawadul akbar, yang mana kelompoknya paling banyak jumlahnya. Ya, oleh karena itu Nabi besar Muhammad SAW kemudian ditanya, wahai Nabi Muhammad, satu kelompok itu yang bakalan selamat siapa wahai Rasul? Ma'ana alaihi wa ashabi. Umat yang masih tetap berpegang dengan as-sunnah. Ma'ana alaih, sesuatu yang aku amalkan selama ini. Apa itu as-sunnah? Maka dari itu kita namakan kelompok kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya apa? Wa ashabi, dan para sahabatku, artinya jamaatus sahabah. Artinya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad sesuai dengan apa yang diterapkan dan difahami oleh sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.